Baik, selamat jumpa kembali di channel saya Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang satuan waktu. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Oke, langsung aja kita mulai. Pada lomba motor di suatu daerah, pembalap A menyelesaikan satu putaran dalam waktu 1 menit 30 detik. Dan pembalap B dalam waktu 1 menit 44 detik. Selisih waktu yang diperlukan kedua pembalap dalam menyelesaikan satu putaran. Oke, jadi yang ditanyakan selisih. Berarti 1 menit 44 detik. Jadi tentunya yang besar dikurang yang kecil ya. Berarti ini kalau dikurangkan, maka kita dapatkan 1 menit kurang 1 menit itu 0, 44 detik kurang 32 detik itu sama dengan 12 detik. Berarti jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Dalam lomba lari, Rizky memerlukan waktu tempuh 29 menit 48 detik, Agus 31 menit 25 detik, Reza 27 menit 10 detik. Selisih waktu Reza dengan jumlah waktu yang ditempuh Rizky dan Agus. Jadi kita jumlahkan dulu waktu Rizky dan Agus. Waktu Rizky tadi adalah 29 menit 48 detik. Kemudian waktu Agus 31 menit 25 detik. Kalau kita jumlahkan, maka waktunya ini 10-60 ya, 60 menit, ini 60-73 detik. Nah, kalau kita waktu Reza tadi adalah 27 menit 10 detik. Berarti yang ditanyakan selisih. Berarti dikurangkan 60 kurang 27. Itu sama dengan 33 menit. 73 kurang 10, 63 detik. Berarti jawabnya 34 menit 3 detik. Karena 60 detik kan sama dengan 1 menit. Jadi kita ubah sehingga jawabnya adalah A. Selanjutnya kita lihat lagi. Dalam membuat baju, Aminuddin memerlukan waktu 2 jam 15 menit untuk menjahit baju, memasang kancing 20 menit, dan menyetrika 10 menit. Sedangkan Abdullah memerlukan waktu 2 jam 10 menit untuk menjahit baju, memasang kancing 25 menit, dan menyetrika 15 menit. Selisih waktu yang diperlukan Aminuddin dan Abdullah untuk membuat baju tersebut. Jadi kita jumlahkan dulu untuk waktu yang dibutuhkan Aminuddin dan Abdullah. Jadi kalau Aminuddin tadi 2 jam 15 menit untuk memasang kancing 20 menit, sedangkan untuk menyetrika 10 menit. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya 2 jam 45 menit. Oke, kalau si Abdullah berarti 2 jam 10 menit untuk menjahit, kemudian 25 menit untuk memasang kancing, dan 15 menit untuk menyetrika. Kalau kita jumlahkan, maka kita dapat hasilnya adalah 2 jam 50 menit. Lalu kita kurangkan aja lah yang ini ya. Berarti Abdullah 2 jam 50 menit. Sedangkan Aminuddin tadi 2 jam 45 menit. Berarti selisihnya kita kurangkan. Ya, kita kurangkan ini ya. Dikurang berarti hasilnya adalah 5 menit. Berarti jawabnya adalah D. Kemudian kita lihat lagi pertandingan sepak bola berlangsung 1,5 jam. Berarti itu 1 jam 30 menit.
dengan 1 kali istirahat 15 menit. Jika pertandingan sepak bola selesai pukul 17.00, maka pertandingan dimulai pada pukul berapa. Jadi kita jumlahkan aja dulu ini. 1 jam 30 menit tambah 15 menit, 1 jam 45 menit. Jadi 17 kurang 1 jam 45 menit. Itu berarti kita ambil dari sini. 1 jam kurang 45 menit sama dengan 15 menit. Berarti di sini tinggal 16. 16 kurang 1 sama dengan 15. Berarti jawabnya adalah D. Pertandingan dimulai 15.15. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Pak Rahmat bekerja di bengkel motor pada pagi hari selama 3 jam 15 menit 58 detik. Dan pada tiap siang hari 2 jam 59 menit 52 detik. Sedangkan Pak Rudi bekerja di toko miliknya pada siang hari 2 jam 48 menit 36 detik. Maka siang hari dan siang hari bekerjanya 2 jam 44 menit 48 detik. Selisih lama waktu bekerja Pak Rahman dan Pak Rudi. Jadi kita jumlahkan dulu waktu yang dipergunakan oleh kedua orang tersebut untuk bekerja, yaitu pagi dan siang. Nah, Pak Rahman itu kalau pagi tadi 3 jam 15 menit 58 detik, sedangkan siangnya 2 jam 59 menit 52 detik. Kalau kita jumlahkan, maka kita dapat hasilnya adalah ini 5 jam, ini 114 menit, kemudian ini 110 detik. Nah, untuk Pak Rudi, kita cari 2 jam tadi pagi 48 menit 36 detik, sedangkan siangnya adalah 2 jam 24 menit 48 detik. Kalau kita jumlahkan, maka kita dapat hasilnya itu adalah 4 jam 72 menit 84 detik. Baru dikurangkanlah yang besar dikurang yang kecil, ini yang besar ya. Karena yang ditanyakan selisih. Berarti kalau dikurangkan, berarti 1 jam ini 42 menit, ini 26 detik. Berarti jawabnya adalah C. Selanjutnya kita lihat lagi umur ayah 6 induk, umur ibu 38 tahun, sedangkan umur adik 8 tahun. Berapa selisih umur ayah dengan jumlah umur ibu dan umur adik? Nah, jadi kita cari dulu, harus kita tahu bahwa satu induk itu sama dengan 8 tahun. Nah, berarti umur si ayah itu adalah 6 kali 8. Umur si ibu tadi 38, umur si adik 8 tahun. Jadi 6 kali 8 kurang 38 tambah 8. Berarti 48 kurang 46. Itu sama dengan 2 tahun. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi. Umur nenek 2 tahun yang lalu adalah 7 induk. Umur Siti sekarang 1 dasawarsa lebih 2 tahun. Selisih umur nenek dan Siti adalah berapa ya? Jadi kita harus tahu dulu. Tadi 1 windu itu 8 tahun, sedangkan 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Nah, karena 7 windu berarti 7 kali 8 tambah 2 katanya, karena ini umurnya 2 tahun lalu. Ya, kemudian berarti 56 tambah 2 sama dengan 58. Kemudian umur Siti adalah 10 tahun tambah 2 berarti 12 ya. Berarti 2 tahun ya. 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun, berarti 10 tambah 2 12. Yang ditanyakan selisih, berarti dikurangkan aja. Berarti 58 kurang 12 sama dengan 46. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi umur adik Budi sekarang 2 tahun 5 bulan. Dia mulai dapat berjalan sejak usia 13 bulan. Jadi adik Budi sudah bisa berjalan selama berapa bulan?
Jadi kita harus tahu bahwa 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Berarti umurnya adalah 2 kali 12 tambah 5 ya, ini sama dengan 24 tambah 5 29 bulan. Nah, dapat berjalan sejak usia 13. Berarti dia sudah bisa berjalan 29 kurang 13 sama dengan 16 bulan. Berarti jawabnya adalah C. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Ternyata perhitungan tentang waktu itu adalah sangat asik. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, saya tunggu. Saya cukupkan dulu sampai di situ.